Contoh soal 4. Anda diminta membuat program untuk menampilkan angka terbesar dari input 3 bilangan yang tidak sama besarnya. Solusi. Misal bilangan itu K, L, dan M. Tidak ada yang sama besarnya ya. Pertama, bandingkan K dengan L. Kalau dibandingkan ada dua kemungkinan. Bila K lebih besar L, ya, maka teruskan membandingkan K dengan M. Jadi ini bandingkan K dengan M. Bila ternyata K lebih besar M, ya, berarti K bilangan terbesar karena sudah memenangi L pada langkah pertama dan berikutnya memenangi M pula, jadi K yang paling besar. Ini kalau ya. Kemungkinan kedua, kalau tidak, apakah K lebih besar L? Tidak. Ini kemungkinan kedua. Artinya K lebih kecil L atau L lebih besar K ya. Maka bandingkan L dengan M. Jadi dibandingkan L dengan M. Bila ya L besar M, maka L adalah angka terbesar, maka print L. Pada kemungkinan kedua ini, bila L besar M tidak, berarti M lebih besar L. M lebih besar L. Maka M adalah angka yang terbesar. Karena itu print M. Soal ini merupakan awal dari logika yang harus dikuasai dengan benar. Saya ulangi. Pertama kali, apakah K lebih besar L? Kalau iya, apakah K lebih besar M? Kalau iya, print K. Kalau tidak, print M. Apakah K lebih besar L? Tidak. Maka berarti L kan lebih besar K, atau? Maka dicek apakah L lebih besar M. Kalau iya, print L. Kalau tidak, ya print M. Selesai. Pada flowchart 4A ini, setelah statement print harus disertakan goto. Jadi setelah print K harus goto, print M harus goto, print L harus goto. Goto kemana? Ke N. Sekarang yang perlu dilihat adalah print M. Di sini ada print M. Di sini juga ada print M. Kenapa harus demikian? Ya, tidak masalah, karena memang logikanya demikian. Bisa print M itu ada 2 kali ya di sini karena logikanya memang demikian. Nanti pada flowchart 4B dan 4C ada 2 print KLM. Pada flowchart 4A, 4B, dan 4C bila dirun akan menghasilkan output yang sama. Pilihan yes dan no pada decision symbol bisa ke kanan dan ke bawah atau sebaliknya. Di bawah ini contoh jika yes ke bawah dan no ke kanan. Jadi nanti ini kita tulis. Tetapi selanjutnya seluruh buku ini yes ke kanan ya. Jadi selanjutnya dan no ke bawah. Itu hanya untuk keseragaman. Kemudian untuk data tes pertama inputkan K diisi angka 1, input L angka 2, input M angka 3. Pada tes yang kedua input K diisi angka 1, L diisi angka 3, M diisi angka 2. Jadi di sini ada berapa? Ada 6 tes yang harus dilakukan. Kalau ini dilakukan semua, maka outputnya adalah angka 3. Angka terbesar dari 3 data tersebut. Selanjutnya Anda dapat menginputkan bermacam-macam bilangan. Jadi sebelum menjalankan atau sebelum Anda yakin bahwa ini benar, maka harus ada data tes dulu.
Nah, data tes ini untuk meyakinkan bahwa memang program ini benar. Nah, ini contoh dari program itu tadi, program di mana yang no ke kanan, yes ke bawah. Kalau no ke kanan, yes ke bawah, maka nomor 50 di sini, kemudian nomor 60 di sini, nomor 70 di sini. Baru masuk ke sini. Jadi 60, 70. Yang ke bawah, ini, print L. Jadi ternyata nomor 60, 70 tidak di bawah sini, tapi ini. Ini kalau kita menggunakan no dan yes ke no-nya ke kanan, yes-nya ke bawah. Nah, ini soal 4C, itu tadi ya caranya, tetapi sekarang dengan cara yang lain, tapi hasilnya juga sama. Lihat di sini. Di sini ada print K 2 kali. Print M, print L 2 kali. Print M-nya juga 2 kali. Ini juga benar. Artinya flowchart ini juga benar karena hasilnya juga sama. Nah, kalau dilihat ini, jadi inputnya seperti ini. Jadi nanti hasilnya akan sama dan itu tidak masalah apakah kita menggunakan program 4C ataupun program 4D, yang penting hasilnya adalah sama. Nah, ini adalah flowchart 4D. Hasilnya kalau dijalankan juga sama, jadi tidak ada bedanya. Di sini print K-nya ada berapa? 1, 2. Print M-nya ada 2 juga, print L-nya juga 2. Ini sebagai catatan, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan tulis komentar. Terima kasih.